Shalom warga kerajaan, kalau ada perkataan strong man, di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata, pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel. Itu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya. Kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson, mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan Nabi disuruh stand up comedy. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke. Jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih. Tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita memulai ibadah online kita pagi hari ini, yuk kita simak beberapa hal penting yang akan saya sampaikan. Sesuai dengan data yang kita terima dari pemerintah, baik di Indonesia maupun di Balikpapan, statistik penurunan COVID-19 semakin menurun, semakin membaik. Ya, puji Tuhan minggu-minggu ini di Balikpapan juga menurun, yang sembuh juga banyak, yang meninggal juga semakin berkurang. Jadi tanda-tanda yang baik. Haleluya. Nah, oleh sebab itu direncanakan. Oke ya, Bapak Ibu doakan terus supaya kondisi ini terus bertahan dan bahkan lebih menurun lagi grafiknya. Kita berdoa supaya minggu pertama bulan September. Catat ya, minggu pertama direncanakan bulan September nanti kita akan mulai ibadah onsite. Jam 9 dan jam 11 pagi di RCC Novotel. Nah sekarang syaratnya bukan usia, tapi vaksin. Minimal sudah dosis pertama. Oke, sekarang saya buka data Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat data bahwa seluruh jemaat Rock Balikpapan dan juga Kilo 21, itu total jemaatnya 500 orang. Dewasa ada 227, kemudian yang KGC ada 91, Roket ada 75, Rocky ada 107. Nah dari 500 jemaat ini, ada 393 orang menjadi sasaran vaksin di Balikpapan dan Kilo 21. Oke, setelah saya mengecek kepada gembala-gembala KK, maka yang sudah lengkap divaksin dosis pertama dan kedua itu ada 212 orang. Kemudian yang baru dosis pertama itu ada 45 orang. Nah yang belum divaksin itu ada 136 orang. Ada banyak alasannya, yang paling banyak adalah karena memiliki KTP luar Balikpapan, ya. Ada alasan-alasan yang lain, ada yang ibu yang lagi menyusui, ada yang kesulitan untuk divaksin, ada yang baru sembuh dari COVID. Jadi memang banyak alasan, tapi alasan terbesar adalah karena KTP-nya KTP luar Balikpapan, jadi susah untuk divaksin. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu yang punya KTP luar Balikpapan dan mau divaksin, bisa hubungi saya di nomor telepon berikut ini. Jadi, kalau dilihat data maka sudah sebagian besar jemaat Rock Balikpapan dan Kilo 21 sudah divaksin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah kita nanti yang akan direncanakan bulan September di minggu pertama, sekali lagi bukan berdasarkan usia, tetapi berdasarkan vaksin. Jadi Bapak Ibu yang bisa ibadah onsite adalah mereka yang sudah divaksin minimal dosis pertama. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor telepon di bawah ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu jemaat yang punya KTP luar Balikpapan dan kepengen divaksin, ingin divaksin, bisa hubungi saya. Saya akan bantu. Dan catatan sudah ada sekitar 40 jemaat yang sudah mendaftar ke saya untuk segera divaksin di awal-awal September nanti. Mari sama-sama kita dukung program pemerintah. Ayo semua divaksin supaya tercipta herd immunity. Ya, demikian informasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah kita. Ingat, kita sedang beribadah, bukan nonton ibadah. Oleh sebab itu miliki sikap hati yang menyembah kepada Sang Raja karena Tuhan Yesus hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, haleluya. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk menyiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan lagi kami bisa beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Ini menjadi waktu yang luar biasa. Kami percaya karena setiap kali kami bisa bertemu dengan Engkau dalam sebuah ibadah bersama-sama dengan seluruh keluarga rohani kami, itu menjadi spesial karena kami mendedikasikan hidup kami untuk selalu jadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Bicara Tuhan, bicara karena kami ingin berjumpa dengan firman Tuhan, bukan dengan persiapan hamba, bukan dengan hikmat manusia, tapi hikmat Tuhan. Oleh sebab itu mari Roh Kudus tolong intervensi pemberitaan firman-Mu ini supaya kami benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Karena itu kami buka hati sangat luas, sangat lapang untuk mengizinkan Engkau berbicara. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin. Oh yes, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai sekarang statistik COVID di Indonesia secara umum, secara khusus di kota kita Balikpapan semakin membaik. Saya memantau statistik COVID sejak awal pandemi, khususnya dalam 2 bulan terakhir ketika varian Delta. Saya memantau dari 3 data statistik, yaitu data nasional, data provinsi, dan data kota Balikpapan. Dan semua sumbernya langsung dari IG atau akunnya pemerintah atau Kemenkes. Nah, saudara, kita bersyukur dalam minggu-minggu ini, khususnya seminggu terakhir ini, angka kematian menurun secara luar biasa, yang biasa di angka 20-25 ke atas per hari, sekarang sudah di angka 10 ke bawah. Kita berdoa bahkan nihil, amin ya. Tidak ada lagi yang korban meninggal karena COVID. Dan yang luar biasa juga angka infeksinya juga semakin turun secara signifikan dalam minggu-minggu terakhir di kota Balikpapan. Nah, oleh sebab itu gereja sedang dalam persiapan untuk kita mulai ibadah on-site lagi. Nah, dalam rangka itu seperti yang pernah saya bilang dulu, ibadah on-site kita, saya beri nama ibadah on-site herd immunity. Artinya, di ruangan tempat ibadah tersebut dipastikan semuanya sudah vaksin. Minimal 1 kali vaksin. Nah, Pak Yunus dan tim KM sedang mendata lewat gembala-gembala KK siapa-siapa yang sudah divaksin, dan mungkin tadi sebelum firman Tuhan ini Pak Yunus sudah menyampaikan data-data terbaru jemaat kita yang sudah divaksin. Rupanya belum 70%. Saya pikir sudah cukup banyak, tapi masih banyak yang belum bervaksin. Beberapa saya dapat informasi karena merasa KTP-nya masih KTP luar Balikpapan. Padahal bisa. Oleh sebab itu Pak Yunus juga sudah mendata jemaat-jemaat yang KTP luar untuk difasilitasi divaksin. Nah, silakan Anda yang KTP luar Balikpapan, non Balikpapan, untuk hubungi Pak Yunus supaya mulai didata untuk mendapatkan vaksin. Nanti gereja akan cari upaya-upaya untuk Anda bisa divaksin. Tapi yang masih ragu, saya mau tegur saudara, jangan ragu, ya. Karena kita jangan jadi sumber masalah baru. Semua sudah divaksin, Anda belum divaksin, Andalah yang menjadi carrier, menjadi penyebar dari virus tersebut. Silakan, tidak usah takut, tidak usah takut. Para senior sudah banyak divaksin, tidak usah takut, ya. Orang tua saya sendiri punya komorbid riwayat jantung yang harus rutin dikontrol setiap bulan. Pun divaksin tidak apa-apa, ya, aman-aman saja. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku, keluarga rohaniku, sekarang kita bicara new me. New me, saya yang baru. Kenapa kita membahas ini? Karena kita harus melihat bahwa musim yang khusus, musim pandemi, yang sampai saat ini tepat 1,5 tahun, sudah berlangsung sejak Maret tahun yang lalu, harusnya seperti saya sering ulang-ulang,
merubah kita secara signifikan dalam sebuah akselerasi, dalam sebuah percepatan, karena pandemi ini dengan cara yang luar biasa dan unik telah merubah berbagai tatanan kehidupan. Nah, perubahan tatanan kehidupan inilah yang harusnya menjadi kesempatan buat kita juga mengalami perubahan kehidupan, karakter iman sebagai manusia rohani di dalam Tuhan secara signifikan. Kita harusnya sudah bisa membedakan siapa kita sebelum COVID atau pandemi dan siapa kita sesudah COVID atau pandemi. Apalagi siapa kita sebelum isoman dan sesudah kita isoman. Artinya kita mengalami langsung terinfeksi oleh virus ini. Harusnya kita sebelum dan kita sesudah mengalami perubahan yang akhirnya membuat kita bisa berkata, ini saya yang baru. New me, saya yang baru. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Sudah nggak ada lagi yang bisa menghalangi siapa kita bagi dunia ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, artinya kita yang dilihat oleh dunia, oleh Balikpapan, yang sebenarnya pada saat yang sama ketika dunia melihat kita sedang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah roh, dia menyatu dalam kita. Nah, itu maksudnya ya. Maka kita diubah. Mari katakan sama-sama bersuara, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi rupanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, musim khusus pandemi ini menjadi perjalanan keserupaan Kristus yang cepat. Beberapa dari kita telah mengambil keputusan untuk mau diubahkan beriringan kecepatan proses pandemi yang mewabah di seluruh dunia hari-hari ini. Jadi rupanya pandemi telah menjadi big momentum atau yang disebut big mo untuk beberapa orang. Beberapa orang, memang tidak semua. Berselancar sehingga mengalami perubahan hidup menjadi new me, menjadi manusia baru yang makin serupa Kristus. Justru di dalam momentum pandemi ini. Dalam momentum begitu cepatnya perubahan tatanan selama 1,5 tahun ini. Maka untuk beberapa orang mereka mengambil kesempatan untuk mendapatkan momentum ini. Dan melihat bahwa pandemi tidak semata-mata sebagai sesuatu yang menakutkan, mendukakan, menyusahkan. Tapi pandemi walaupun dia memberikan kedukaan, menyusahkan dalam banyak hal, dia juga memberikan blessing dalam banyak hal karena ada pemaksaan-pemaksaan yang baik. Sekali lagi saya bilang ya, ada pemaksaan-pemaksaan yang baik dalam pola hidup banyak orang. Dipaksa di rumah, dipaksa hendak ke gereja, maksudnya dalam pengertian ke gedung gereja beribadah, dipaksa sekolah dan kuliah di rumah, dipaksa wisuda di rumah, dipaksa waktu menikah, tidak boleh ngundang banyak orang, itu pun kalau diizinkan bisa menggelar pernikahan di sebuah tempat. Semua banyak pemaksaan dan pemaksaan ini rupanya untuk beberapa orang, sekali lagi saya bilang karena tidak semua, untuk beberapa orang menjadi kesempatan merubah dirinya sehingga menjadi manusia yang baru. Maka saya bilang, bila saudara sudah mengalami, pernah terinfeksi, pernah isoman, bahkan pernah secara intensif dirawat di rumah sakit dan tidak mengalami new me, betapa rugi besarnya kita. Kita adalah bagian orang yang banyak dirugikan, bukan diuntungkan oleh pandemi. Tapi untuk orang-orang yang mengambil keputusan berubah seiring dengan banyaknya situasi tidak nyaman di masa pandemi, yang mana itu baik untuk keserupaan kita dengan Kristus, maka orang-orang tersebut menjadi manusia baru di musim yang khusus ini. Kenapa saya sebut Big Mo?
sedikit informasi, sekaligus mengingatkan, dulu saya pernah punya judul pelajaran hari Minggu, khotbah hari Minggu, judulnya Big Mo. Dulu saya punya pelajaran, sudah lama, mungkin zaman di Grand Sudirman. Waktu itu kita belajar bagaimana kita mengambil momentum di masa krisis, di masa sulit, kita mendapatkan momentum untuk mengalami percepatan. Big Mo adalah istilah dari atlet surfing, di mana mereka menunggu ombak besar. Jadi bagi atlet surfing, ombak besar itu blessing buat mereka. Karena ombak besar membuat mereka bisa berselancar dengan lebih menyenangkan. Untuk lomba-lomba surfing, maka ombak besar menjadi alat ukur mereka bisa menang atau tidak. Dan ada istilah Big Mo, yaitu ombak yang paling tinggi, yang paling besar, di mana mereka bisa overtaking, mereka bisa ambil itu puncak ombak. Dan di puncak ombak itu, mereka bisa surfing dengan kekuatan ombak tersebut. Justru ombak yang ditakuti oleh banyak orang menjadi blessing bagi para surfer, para peselancar ini, karena mereka bisa menang kalau mereka bisa menaklukkan Big Mo. Saya berdoa saudara, kita menaklukkan Big Mo. Bahwa ombak yang paling tinggi di masa pandemi, mau varian apapun, saudara dikasih Tuhan. Pak Arifin ulang-ulang saya suka. Bahkan saya sempat punya ide memberikan khotbah Alpha dan Omega, Over, Delta, Lambda, dan seterusnya. Tuhan kita Alpha, Omega. Varian virus ada Delta, Gamma, Lambda, apapun. Tapi Tuhan Yesus, dia Alfa, dia Omega. Sudah kalah apapun yang bisa virus COVID berikan, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari jadilah manusia yang baru. Jadilah new me. Jadikan bahwa ombak yang besar, tantangan yang besar, sebagai kesempatan kita overtake. Kita ambil kesempatan untuk masuk di puncak yang tertinggi dan kita berselancar di sana. Saya langsung ingat burung Raja Wali. Dia paling senang ketika badai datang. Konon dalam banyak studi-studi tentang Raja Wali. Dia senang dengan badai datang karena semakin besar badai, dia bisa masuk di badai, dia tinggal mengepakkan sayapnya dan biarlah aerodinamika itu yang membuat dia bisa terbang lebih jauh, lebih tinggi tanpa harus ngos-ngosan, tanpa harus kehilangan banyak energi. Kenapa? Dia menggunakan badai sebagai kendaraan dia untuk bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Saudara dikasih Tuhan, pandemi bisa berubah menjadi kesempatan buat kita mendapatkan banyak perubahan hidup. Karena pandemi memaksa kita dalam banyak hal, di mana kalau bukan pandemi, mungkin kita tidak mau dipaksa seperti itu. Siapa yang mau dipaksa? Cuman di rumah saja tidak kerja. Atau kalaupun kerja, work from home. Siapa yang mau? Saudara dikasih Tuhan. Kita tidak bergereja berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sekarang sudah hitungan tahun. Tidak pernah lagi kita bisa ke gereja, beribadah. Siapa yang mau pakai masker terus? Karena bukan cuma soal pakai masker. Kita harus ingat, beli masker juga dong berarti. Dan beli masker itu cost yang baru. Dan katanya masker kalau dulu kita bisa pakai berhari-hari, sekarang tidak boleh. Masker pakai paling lama katanya 4 jam. Langsung lepas. Beberapa orang masih menggantung masker medis berhari-hari. Sebaiknya jangan, itu nggak sehat. Ya. Tapi mau apa kalau nggak ada uang untuk beli masker? Mendingan digantung berhari-hari daripada nggak pakai masker. Lihat, ada banyak tatanan-tatanan hidup yang amburadul tanda kutip, upside down, saudara dikasih Tuhan. Tapi itu menjadi hal yang baik. Untuk beberapa bisnis, terjadi pola-pola yang baru dalam berbisnis. Menggunakan e-commerce, dalam pola transaksi berubah, dalam banyak hal. Internet telah menguasai sistem perekonomian dunia. Oleh sebab itu, dengan banyaknya perubahan tatanan, seharusnya menolong kita untuk juga mengalami perubahan hidup yang cepat, secepat persoalan yang terjadi bertubi-tubi di masa pandemi ini. New me, ada 3 saya yang baru
yang mungkin ingin saya tunjukkan buat kita, untuk kita pilih atau sudah kita hidupi. Amin. Yang pertama, baru iman saya. Wow, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebelum lanjut saya ingin bilang buat saudara, mungkin secara jasmani, secara lahiriah, secara bisnis, kita mengalami kemerosotan di dalam musim ini karena keuntungan tidak banyak, jualan sulit. Tapi mari saya beritahu saudara, Alkitab sudah bilang ayat 16, manusia batin kami dibaharui dari hari ke hari. Harusnya kita mengalami keuntungan yang lain. Dan keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan jasmania yang bisa diberikan oleh dunia. Kenapa keuntungan lebih besar? Karena ini keuntungan rohani. Keuntungan rohani bersifat kekal. Dia tembus batas hingga pada kekekalan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita tidak usah berduka lebih panjang, lebih larut. Oleh karena ada banyak keuntungan yang terlepaskan begitu saja. Sepertinya uang itu seperti punya sayap, dia terbang menjauhi kita. Sekalipun manusia lahiriah kami merosot, keuntungan merosot, laba merosot, cuan merosot. Tidak seperti dulu lagi. Namun, nah katakan namun, titik balik ada di situ. Manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apakah demikian yang terjadi? Jangan jawab dulu iya, renungkan hidupmu. Apakah benar terjadi perubahan, pembaharuan sebelum dan sesudah COVID? Cuman saudara yang bisa jawab. Cuman saya yang bisa jawab untuk diri saya. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, kita ruginya double berarti. Kita sudah merosot secara jasmani, kita tetap merosot secara batin, secara rohani. Dan betapa malangnya diri kita. Lebih malang dari orang malang. Dikasih Tuhan. Oke. Selanjutnya ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, nah karena perspektifnya sudah berubah, dia bisa lihat sekarang ini penderitaan ringan. Bisa enggak dengan iman katakan sama-sama, walaupun mungkin berat buat saudara. Katakan sama-sama, penderitaan ringan sekarang ini. Penderitaan ringan sekarang ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan, saya tambah ya, pandemi kami. Memang pandemi membawa penderitaan, tapi kita mengalami keuntungan yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar, katakan jauh lebih besar. Itu yang harusnya kita dapatkan. Kalau perspektif kita rohani. Kalau perspektif saudara masih jasmania, duniawi apalagi, forget it. Ya, saudara bisa matikan ini video. Atau kalau saudara mau berubah, saudara tetap tonton terus. Untuk saudara bisa mendapatkan teguran-teguran dan arahan-arahan oleh firman Tuhan ini. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan sih, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi pandemi melatih kita untuk fokus pada yang tidak kelihatan, yaitu virus. Betul nggak sih? Dari mana kita tahu kita harus fokus pada yang tidak kelihatan? Karena kita pakai masker. Karena kita jaga jarak. Karena kita tidak boleh lama-lama di sebuah tempat tertutup. Karena kita fokus pada yang tidak kelihatan namanya virus. Jadi pandemi melatih kita untuk fokus pada yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Karena yang kelihatan tidak selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Hal yang sama juga terjadi sebagaimana iman itu bekerja. Bahwa yang kelihatan mungkin mengintimidasi kita. Tapi itulah iman bekerja. Dia bekerja bukan dari yang kelihatan, tapi yang tidak terlihat. Saudara ingat ayat ini? 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight. Oke? Clear kan? Jadi inilah saya yang baru. Baru iman saya. Kenapa? Karena iman saya semakin terlatih untuk sadar pada yang tidak kelihatan. Karena hidup kita adalah hidup bukan karena melihat saja, tapi karena percaya. We walk by faith,
not by sight. Semua yang kita lihat kadang-kadang menipu, mengintimidasi. Kalaupun tidak menipu, tapi memprovokasi kita. Tapi kalau kita bisa fokus pada yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan di dalam kita. Sebagaimana kita sadar pada virus yang tidak kelihatan itu, maka iman kita menjadi iman yang baru di musim pandemi ini. Dan kita mengalami keuntungan yang lebih besar dari apapun. Adakah yang bisa mengalahkan keuntungan ketika imannya semakin luar biasa? Saya pikir tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak bisa diukur oleh Bitcoin, oleh rupiah, oleh emas, oleh apapun. Iman yang memindahkan gunung. We live by faith, not by sight. Pak Herol, mau bangun gedung gereja kah? Karena kita hidup karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Dan pekerjaan-pekerjaan besar yang sering kita lihat, itu selalu sama ceritanya. Mereka membangun dari yang tidak ada, dari yang tidak punya. Kalaupun punya, punyanya dikit. Kita, keluarga besar Rock Balikpapan punya kesempatan. Saya berdoa sebentar lagi IMB kita keluar. Kita ditolong oleh Tuhan dalam proses ini. Sehingga sementara memang cukup lama setelah kita dapat FKUB. Tapi saya berdoa kita akan mengalami pertolongan Tuhan IMB-nya. Karena Tuhan mengirimkan orang-orang di mana kita bisa tidak perlu keluar lebih banyak. Karena memang seharusnya tidak seperti itu. Dan kita bisa memulai pembangunan gedung gereja. Kok bisa? Karena pandemi melatih kita. We walk by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Jadi iman saya baru. This is new me. Ini saya di musim pandemi. Iman saya dilatih dan terlatih. Karena kita banyak ditolong ketika kita sadar pada yang tidak kelihatan seperti virus itu, maka kita semakin juga sadar pada yang tidak kelihatan itu Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nyumi yang pertama adalah baru iman saya. Nyumi yang kedua adalah baru penguasaan diri saya. Amin. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kenapa kita menjadi manusia baru? Sebagai manusia yang penguasaan dirinya baru. Karena musim pandemi memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak nyaman. Dan karena kita memiliki penguasaan diri atau terpaksa menguasai diri kita, maka akhirnya itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu membuat kita terlatih. Kita malas kan pakai masker terus. Kita malas kan sebenarnya dilarang terus PPKM tidak pernah kelar-kelar. Ada orang plesetkan PPKM, pelan-pelan kita miskin. PPKM, pelan-pelan kamu menghilang. Ah siap, ghosting ya. Haleluya. Jadi saudara dikasih Tuhan, penguasaan diri kita dikonfrontasi di pandemi secara hebat. Yang kita nggak mau harus, itu yang saya bilang pemaksaan yang baik. Kita dipaksa di rumah, kita dipaksa social distancing, kita dipaksa pakai masker, kita dipaksa olahraga, kita dipaksa berjemur bagi yang sudah kena infeksi. Banyak pemaksaan-pemaksaan yang saya kemudian renungkan, pemaksaan-pemaksaan yang baik. Kalau nggak dipaksa, kita nggak berubah. Kadang-kadang pandemi paksa kita, dan paksaan itu bagus karena merubah kita supaya tidak kaku, lentur. Mbok ya dengar pemerintah, dengar 5M, dengar apa peraturan-peraturan pemerintah, dengar dan dipaksa dengar. Sebab kalau enggak ada razia, so dikasih Tuhan, ada disiplin, ada denda. Baru minggu kemarin saya setir mobil di Kampung Timur, satu keluarga tiba-tiba kena razia. Dan ternyata razianya apa? Razia masker. Dan ketika semua kami di dalam mobil, saya berlima bersama If, Kevin, Ansyon, dan Yanti, semua pakai masker di mobil,
Akhirnya petugas bisa lihat dari luar tanpa saya turunkan kaca dan dia ajungkan jempol. Saya senang dikasih jempol ya. So, dikasih Tuhan, kenapa? Dia bilang, bagus Pak, kira-kira gitu artinya. Jadi tidak perlu di stop mobil saya karena dia lihat semuanya pakai masker dan semuanya double masker di dalam mobil. So, dikasih Tuhan. Ya, lihat, kita dipaksa, kita dirajia kalau kita tidak mau melakukan. Dan itu jadi bagus buat kita. Penguasaan diri kita terlatih, kita mudah diatur. Atau dulu yang susah diatur, kita terpaksa diatur sampai mudah diatur. Saya yang barulah, saya yang penguasaan diri saya menjadi baru di musim pandemi ini. Jadi bagus semuanya ini. Beberapa orang yang sulit hidup tertib, harus terpaksa hidup tertib. Dan keterpaksaan berubah menjadi kebiasaan. Saya berdoa setelah pandemi berakhir atau menjadi endemi, karena mungkin virus tidak akan mati, tapi kita mulai berdamai karena endemi, artinya dia tidak akan mati, tapi kita sudah punya obatnya. Makanya kita doakan supaya tidak hanya penangkalnya yaitu vaksin, tapi obatnya bisa segera WHO temukan. So, dikasih Tuhan. Saya baca Detikom kemarin, WHO telah mendapatkan 3 jenis obat yang bisa direkomendasikan menjadi obat COVID dari WHO loh ya, bukan Kemenkes RI. Resmi dari WHO, tapi belum dipublikasikan, baru ditemukan. Jadi itu kabar baik, berarti sebentar lagi COVID ada obatnya. So, dikasih Tuhan Yesus, berarti pandemi telah memberikan kita keuntungan yang besar, walaupun memang kita harus akui ada banyak kerugian, ada banyak duka maksudnya, daripada sukanya dan banyak hal yang menyulitkan, tapi mari so dikasih Tuhan, kita di masa pandemi ini menjadi manusia yang baru. Baru yang ketiga, selain baru iman saya, baru penguasaan diri saya, yang ketiga terakhir, baru perspektif saya. Kenapa? Karena memang pandemi merubah banyak sudut pandang. Misalnya, gampang, sudut pandang orang tentang bergereja. Dulu suka dicemooh, misalnya persembahan kok pakai GoPay. Sekarang itu lumrah. Perspektifnya berubah. So, dikasih Tuhan ya. Dulu kan diketawain persembahan pakai OVO. Makanya gereja kita tarik ulur, maju mundur persembahan pakai GoPay dulu. Sebab itu sudah kami wacanakan sebelum pandemi. Bagaimana pakai QR code persembahan supaya mempermudah dan membuat efisien dan membuat semakin bertanggung jawab karena semuanya sudah tidak cash ya gitu ya. Jadi menolong yang hitung uang juga semakin bahagia karena tidak perlu banyak uang tertumpuk yang harus dihitung. Dan kadang-kadang Anda sudah pulang gereja, tim penghitung uang di gereja kita, tim keuangan kita harus sampai 1 jam nunggu untuk hitung-hitung uang, terus verifikasi dan banyak hal. Itu tiap minggu loh saudara, tiap minggu itu. Ada tim keuangan dan tidak boleh dihitung sendirian, ada mekanisme, kita pasang CCTV. Nah kalau sudah cashless, sudah QR code, aman, sudah transfer, aman, tidak perlu yang gitu-gitu lagi. Tinggal kita pakai mekanisme yang lain supaya sistem pertanggungjawabannya semakin bagus. Jadi tatanan beribadah berubah. Contoh sekarang, ibadah online, berubah tatanannya. Banyak perubahan-perubahan tatanan, berbisnis sekali lagi berubah, bersekolah berubah, wisuda bisa online, menikah bisa online. Maksudnya hanya yang menikah diberkati pendetanya karena belum terjadi, diberkati secara online. Saya sempat bercanda sama Pak Yunus, bisa nggak kita lakukan ya, nanti di mana kita berkati secara online. Tapi kalau itu terjadi pasti kita akan capek ngurusi orang-orang yang berdebat gitu ya, antara boleh dan tidak boleh memberkati secara online. Tapi pernikahan online udah biasa. Bahkan banyak dari keluarga besar Rock Balikpapan ketika yang mereka cintai dipanggil Tuhan karena COVID, harus mau tidak mau secara online. Tatanan berubah, maka perspektif berubah. Maka perspektif iman kita juga diubahkan. Misalnya, bagaimana cara pandang kita terhadap mujizat? Mengalami perubahan perspektif seharusnya bahwa mujizat bukan semata-mata kita percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat saja, karena memang kita harus percaya, tapi mujizat memberikan perspektif baru bahwa kita tidak hanya percaya mujizat itu bisa terjadi, tapi kita harus mengerti maksud mujizat diberikan. Nah, itu perspektif. Kepada saudaraku yang mengalami COVID, mengalami apalagi perawatan yang intensif, selalu saya bilang kepada mereka,
Tuhan sanggup memberikan mujizat. Tapi tugasmu sekarang adalah mengertilah maksud Tuhan kasih panjang umur buat kita. Coba itu saudara dikasih Tuhan. Termasuk Anda yang sudah sembuh dari COVID. Apakah sudah menangkap maksud Tuhan? Kenapa Anda diberikan panjang umur? Mari jadilah orang yang tidak bebal. Buka hati saudara untuk tanya Tuhan. Tuhan, kenapa saya dikasih panjang umur melewati COVID? Apalagi beberapa orang yang mengalami COVID yang serius sampai masuk rumah sakit. Saudara dikasih Tuhan. Dapat oksigen. Anda sudah sembuh. Tuhan kan bukan kurang kerjaan, kasih sakit, kemudian dia kasih mujizat sembuh, ada maksudnya. Nah inilah perspektif kita sekarang, bahwa kita tidak hanya bangga ngalami mujizat sembuh, tapi kita mau tahu maksud Tuhan. Makanya kalau kita dalam pertemuan-pertemuan, bagi yang sudah sembuh-sembuh itu, saya tidak mau tanya kesaksianmu tentang kamu mengalami mujizat saja, tapi saya mau tanya kamu dapat apa dari mujizat itu. Itulah perspektif kita. Bahwa setiap mujizat tidak hanya kita percaya, tapi kita menangkap tujuan dari mujizat yang Tuhan berikan. Perspektif tentang berkat misalnya. Berkat ternyata bukan sekedar uang, bukan sekedar harta, bukan sekedar materi. Perspektif kita tentang berkat adalah kemampuan menikmati. Walaupun kita nggak punya banyak harta dibandingin para sultan-sultan itu, tapi kalau kita bisa menikmati, mungkin kita yang lebih diberkati daripada para sultan. Kenapa? Karena kita menikmati. Mungkin belum tentu mereka bisa menikmati. Tidak jarang kita mendengar para sultan bunuh diri, para sultan cerai, para sultan mengalami anti klimaks hidupnya. Ada malah sultan yang di Jakarta yang sekarang lagi kena KPK masuk penjara. Yang kemarin sempat ramai di YouTube, sekarang berurusan sama KPK. So dikasih Tuhan, lihat itu. Mungkin kita tidak perlu menunggu punya harta banyak baru kita merasa kita diberkati. Hari ini kalau Anda menikmati keluarga Anda, menikmati anak istri Anda, suami Anda, menikmati hidup Anda sekalipun mungkin makan tempe campur dabu-dabu alias tempe penyet. Saudara, orang yang diberkati Tuhan. Itu perspektif. Perspektif tentang kebahagiaan berubah seperti yang kita bahas minggu lalu. Bahwa bahagia itu secara duniawi dan secara rohani berbeda jauh. Dan kadang-kadang karena kita salah mendefinisikan kebahagiaan, kita terjebak dalam kecemasan, dalam ketidaktenangan, ketidakdamaian. Dan kita kemudian mengalami masalah-masalah kejiwaan. Dan kita sakit mental. Kita kepahitan, kita kecewa lebih dalam, penuh dengan kemarahan, perasaan tidak terima, perasaan ditolak. Kenapa? Karena perspektif kebahagiaan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya yang barulah, saya yang punya perspektif yang baru tentang kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan adalah Mazmur 1 ayat 1. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Itu kebahagiaan. Kenapa? Tidak layu daunnya. Jadi orang yang kesukaan adalah firman Tuhan, tidak layu. Alias tidak patah semangat, alias tidak stres, tidak cemas, tidak mengalami masalah-masalah kejiwaan. Ada banyak kebahagiaan di Alkitab. Khotbah Yesus di bukit Matius pasal 5. Wah itu kebahagiaan semua, tapi upside down. Berbeda dengan pemahaman kebahagiaan yang dipahami dunia. Coba renungkan semua itu. Kita punya perspektif yang baru tentang kebahagiaan. Artinya, kalau kita punya sudut pandang yang baru tentang kebahagiaan, ya kita bahagia dong. Gitu ya. Karena sudut pandang kita udah sesuai dengan firman Tuhan. New me. Saya yang baru, iman saya baru. Penguasaan diri saya baru. Perspektif hidup saya baru. Dan terima kasih Tuhan buat pandemi. Telah memaksa saya. Sehingga saya berubah lebih cepat 1,5 tahun ini. Dan seterusnya untuk semakin serupa Kristus. Selamat menjadi manusia yang baru. Selamat terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Dan menggenapi mimpi-mimpi Tuhan dalam hidup saudara. Selamat berbahagia. Karena Kristus dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan. Cukup menjadi alasan buat kita. Ada Yesus, saya bahagia. Ada Yesus, saya sukacita. Dalam perjalanan di mobil, saya punya lagu-lagu dan salah satu lagu yang kemarin mengganggu saya adalah jangan kamu bisa ambil harta saya. Kamu bisa ambil uang saya di lagu rohani itu. Tapi jangan kau ambil Yesus dari saya. Dulu saya aminkan lagu itu. Sekarang saya lihat ada yang salah. Sebab yang benar adalah jangan kau ambil harta saya, kau bisa ambil harta saya,
kau mungkin bisa ambil uang saya, kau mungkin bisa ambil aset saya, tapi engkau tidak bisa ambil Yesus dari saya. Nah, itu yang benar. Karena Yesus tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Itu harta yang melekat pada kita. Tidak ada satu setan yang bisa curi Yesus dalam kita. Dan itu menjadi alasan kita berbahagia. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah bicara buat kami. Ini kami Tuhan, new me. Saya yang baru. Baru iman saya karena dilatih di musim pandemi. Baru penguasaan diri saya karena banyak paksaan-paksaan yang baik yang membuat saya berubah dalam pola hidup saya di musim pandemi. Baru perspektif saya akan berkat, akan mujizat, akan kebahagiaan. Dan itu menolong saya untuk semakin serupa Kristus. Sebab itu kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, secara khusus aku berdoa untuk beberapa saudaraku yang masih mungkin dalam perawatan intensif COVID. Mereka masih isoman, apalagi mereka masih intensif di rumah sakit. Aku menyatakan oleh kuasa dari Yesus dan oleh bilur-bilur darah Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Tuhan, pada waktu Engkau menciptakan langit dan bumi, Engkau menghembuskan nafas-Mu kepada Adam dan Hawa. Engkau menyatakan mereka hidup. Dan ketika nafas-Mu dihembuskan, maka hiduplah manusia yang pertama. Aku berdoa sekarang Tuhan, Engkau menghembuskan nafas-Mu kepada saudaraku yang lagi mengalami perawatan COVID, sesak nafas dihembuskan oleh kuasa Tuhan dan terjadi kehidupan di dalam mereka. Sebab Engkau yang memegang kehidupan. Kami ikat roh intimidasi yang memberikan mereka ketakutan. Dan aku melepaskan damai sejahtera menguasai mereka. Bapa, meteraikan firman-Mu, kami bersyukur kami dimerdekakan oleh firman-Mu. Kami berjanji Tuhan, kami selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Mu, karena kami mencintai dan menyukai firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Firman Tuhan yang begitu nyata, pesan Tuhan yang biar itu menjadi rema buat kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus, mari siapkan roti dan anggur. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua firman yang disampaikan kepada kami Tuhan, yang adalah rema baru bagi kehidupan kami. Berikan kami kemampuan supaya setiap firman ini bukan saja kami dengar, tapi bisa melekat di hati kami, bertumbuh di hati kami, dan bukan cuma itu saja dalam batin dan pikiran kami, supaya kami bisa mengimplementasikan semua firman ini. Terima kasih, kami juga mau melakukan yaitu perjamuan kudus ini yang adalah meterai untuk mengaminkan firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang melakukan ini, baik secara online dimanapun mereka berada Tuhan. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita ambil roti dan meletakkan di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini karena kita mengingat akan Tuhan, mengingat akan firman Tuhan yang dinyatakan, sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kita bukan percaya karena kita melihat Dia, kita mendengar Dia, atau kita melihat mujizatnya dan mengalaminya. Tapi kita percaya karena firman itu selalu terjadi dan digenapi di dalam kita. Kita angkat roti ini. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas tangan kepala kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Gak usah terburu-buru saudara boleh menikmati saja. Sebab inilah persekutuan kita ya dengan tubuh Kristus. Lalu firman-Nya juga berkata, demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Juga cawan ini adalah meterai,
Sebab kita melakukan ini karena kita telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Adakah engkau benar-benar percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah juga benar-benar darah Kristus? Minum dengan iman. Kita taruh perlahan dan mari kita satukan iman kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami sudah boleh menikmati perjamuan kudus yang adalah bukti bahwa kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah dahsyat dan ajaib. Kami memeteraikan semua firman yang datang ke telinga kami, Tuhan, memberi kekuatan bagi kami, memberi pengertian bagi kami, supaya iman kami semakin hari semakin lebih terbentuk lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami mau mengangkat tangan untuk bangsa negara kami, Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang akan sejahtera, bangsa yang luar biasa. Kami melepaskan shalom di atasnya, Tuhan. Bukan cuma kepada para pemimpin kami, tapi juga kepada masyarakatnya. Untuk sadar dan taat akan aturan pemerintah. Memang tidak enak dikekang dengan peraturan PPKM, tapi kami percaya semua ada manfaat dan gunanya untuk kehidupan kami, supaya bangsa ini menjadi lebih kokoh, bangsa ini survive dari yang disebut pandemi corona ini, Tuhan. Kami bisa bebas, berikan hikmat pada pemimpin kami, berikan otoritas pada pemimpin kami untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati juga kota kami Balikpapan tercinta, Tuhan. Kota kami, kota yang sudah menjadi dipilih untuk menjadi calon ibu kota selanjutnya, Tuhan. Kami percaya pembangunan, orang-orang datang ke tempat ini banyak, Tuhan. Kami percaya ada kedaulatan Tuhan atasnya. Kota ini akan tetap sehat, kota ini akan tetap kuat, kota ini akan terbangun dengan anugerah Tuhan. Orang-orang datang ke tempat ini bukan mau ngeraup kekayaan dari kota ini, Tuhan, atau pulau Kalimantan ini, Tuhan, tapi mau berinvestasi dan membangunnya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Gereja ini akan dipakai Tuhan, namanya akan membawa harum, seperti dupa yang harum untuk kerajaan Tuhan. Akan jadi saksi di mana-mana semua jemaat. Kami berdoa Engkau kuatkan, Tuhan, baik yang isoman, baik yang mungkin dia sakit, Tuhan. Kami percaya ada mujizat terjadi untuk menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan handphonenya untuk men-scan QR Code yang akan muncul di layar monitor atau televisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kita akan memberikan persembahan secara online. Mari kita angkat gadget atau handphone kita. Bapak, kami berdoa untuk persembahan ini, Tuhan. Persembahan yang akan kami berikan bukan karena Engkau kekurangan, tapi karena kami diberkati dan sudah diberkati. Kami memberi karena kami bersuka cita. Kami memberi karena kami tahu bahwa bukan karena Tuhan kekurangan, tapi kami memberi karena kami cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pemberian ini Tuhan, baik yang memberi untuk diakonia, untuk misi, untuk pembangunan, untuk syukur Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kalau sebentar kami juga akan beraktivitas kembali di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada, Tuhan, kami percaya berkat atas kami melimpah. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita arahkan tangan dan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah kalau saudara percaya ini datang dari Tuhan, aminkan dengan antusias. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dengan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, diberkati keluar masukmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan mulut kita akan berkuasa dengan berkata dengan iman, ya, kepal kedua tangan kita begini, dan perkatakan apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini, pasti diberkati, sehat, beruntung. Apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini, pasti diberkati, sehat, berhasil, dan beruntung. Apa saja yang kukerjakan dengan tanganku ini, pasti diberkati, sehat, berhasil, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau,
menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan melimpahkan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan mantap bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara. Bersuka